Shalom. Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini melambaikan tangan. Saya percaya seberapa pun yang hadir, Tuhan Yesus tetap ada. Amin. Saya undang kembali berdiri, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh melalui hari ini Tuhan, semua karena kebaikan Yesus. Di saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan pujian kami. Kiranya Tuhan Yesus akan mengurapi setiap kami. Biarlah ibadah ini Tuhan dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Kiranya Yesus mau menyertai setiap kami. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mulai ibadah pada malam hari ini di dalam tangan kasih, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku wis
Coba dong dilihat dulu kanan kirinya, dilihat dulu kanan kirinya. Katakan, kamu hari ini cantik, kamu hari ini ganteng banget. Kasih senyumnya terbaik buat Tuhan ya. Kita mau datang kepada Tuhan tidak dengan hati dan tidak dengan raut muka yang bersemut. Bersemut itu bahasa Indonesia apa ya? Murung ya. Jadi kita mau datang kepada Tuhan. Saya mau bagi saudara dengan hati yang legowo, meskipun masalah itu boleh ada. Tetapi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau serahkan semuanya. Kita tanggalkan dulu sebentar bebannya. Kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Saya silakan untuk duduk kembali oleh saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Dalam setiap musim dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan niat yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, urapanmu mengubah hidupku. Katakan datang Roh Kudus, datang Roh Kudus. Amin. Dengan niat yang baru, mengalir Tuhan,
selamatkanku. Terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan yang pulihkan. Terima kasih. Amin. Kau Tuhan yang sembuhkanku.
Ini pujian setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh Kau Allah yang baik. Kami terus mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Hanya Kau yang layak kami puji, kami sembah. Hanya Kau yang layak terima segala pujian dari setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Shikaralaba, takiralaba, shikaralaba. Uraba shikaralaba, shikaralaba. Haleluya Yesus, haleluya. Kami terus bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hanya ucapan syukur kami Tuhan yang dapat kami sampaikan kepada Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Di setiap pujian yang kami sampaikan Kau bertata Tuhan.
Setiap pujian penyembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan menyenangkan hatimu Tuhan. Jesus, haleluya. Yesus, syukur.
Yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang susah sudah Engkau hiburkan, bahkan yang lemah Tuhan Kau sudah kuatkan. Yang memiliki masalah persoalan, Engkau sudah buka jalan bagi kami. Puji nama-Mu. Haleluya, 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 amin. Shalom, silakan duduk saudara. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini spesial saudara. Saudara ingin terus memuji? Mau menyembah lagi? Firman gak usah banyak-banyak, dikit aja. Karena saudara saya terlalu percaya sudah hafal firman. Amin. Siapa sudah hafal firman? Belum. Pengakuan Pak John. Ya. Semua kalau firman itu pasti top. Tapi penyembahan itu salah satu alat komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau waktu kita menyembah, Roh Kudus hadir melawat saudara dan saya. Ada sesuatu yang baru, ada sebuah kekuatan yang baru, ada sesuatu yang membuat saudara dan saya terhibur. Yang sakit pasti sembuh. Amin saudara. Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang disebut pujian dan penyembahan itu? Apa sih kuasa pujian dan penyembahan itu? Saudara kalau sumpah, kalau mau berdoa sulit nggak? Ngomong apa gitu ya, betul nggak? Kadang-kadang setiap hari doa yang sama, rasanya gini, kalau omongan yang lain tak? Mintanya pancet, proposal tetap baik. Kadang-kadang mau ngomong apa ya? Saya ngambil sesuatu saudara. Saya cuma menyembah. Saya berbahasa roh. Ya enggak lama saudara. 15 menit, 20 menit. Ada sesuatu yang baru membuat saya itu bergairah. Memiliki sesuatu yang baru. Tuhan mengerti setiap bahasa tetesan air mata saudara. Cukup nangis dan berbahasa roh. Waktu saudara datang kepada Tuhan dengan hati yang apa saudara? Hancur hati. Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Waktu Roh Kudus berbicara, tugasnya itu apa? Menyampaikan isi hati kita. Dengan Roh Kudus kita berbahasa roh, surga itu mengerti. Amin. Tonggomu orang ngerti. Dipikir ini ngomongin ngerasani sopo. Orang apa saudara? Yang penting punya hubungan khusus dengan Tuhan. Amin. Kalau kita mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan, saya yakin saudara, begitu selesai berdoa hati saudara itu ada sukacita. Amin. Makanya pujian dan penyembahan itu diwajibkan di dalam sebuah gereja. Kalau datang tidak memuji dan menyembah, itu kosong saudara, betul? Mari kita belajar dan melatih diri kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Dengan pujian dan penyembahan, maka apa saudara yang terjadi? Yaitu setan itu dikalahkan. Betul saudara? Waktu saudara memuji menyembah seperti tadi, setan itu takut saudara. Kalau firman disampaikan mah biasa, setan yang kalau merumokno saudara, oh gitu dah. Iya. Tapi waktu pujian penyembahan dengan hati hancur hati kepada Tuhan, setan takut melihat wajah saudara penuh kemuliaan. Amin. Senang kemuliaan apa enggak sih saudara? Senang ya? Dimuliakan. Loh, itu artinya apa? Saudara itu sudah menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Waktu pujian penyembah disampaikan, setan itu lari saudara. Kan ayat itu ada. Nek hamba Tuhan nyampein ada ayatnya sesat saudara. Ada di sini. Yuk kita baca yuk. Kita nggak usah lama-lama saudara. Setelah itu setelah firman saya ajak saudara untuk menyembah. Amin.
Dari Samuel 1 Samuel 16 ayat 23. Ini firman yang sering disampaikan, yang sering dibaca. Yuk kita baca 1 Samuel 16 23. Ya, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, roh yang daripada Allah itu, ini bukan, loh kok bisa ya, kok rohnya Allah? Ya, roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Loh, rohnya setan enggak? Rohnya dari Allah itu bagaimana sih yang dimaksud? Bukan Tuhan tuh ada setannya, kayak di seberang saudara, di balik salib ada jinnya. Ini tidak saudara. Tuhan izinkan Saul seperti yang tercatat dalam firman. Karena Saul mulai jauh daripada Tuhan. Setan dengan Tuhan bisa ketemu loh saudara. Betul nggak waktu siapa namanya? Ayub ya saudara, mau diberikan pencobaan, diizinkan Tuhan, setan ini jalan-jalan, ketemulah sama Tuhan. Dari mana kamu? Dari jalan-jalan keliling, mau mencari Tuhan anakmu. Loh, kamu lihat hambaku Ayub, lihat. Berarti Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam hidup Saul juga. Pada saat setan itu sedang mempengaruhi roh daripada Saul, Daud cepat-cepat ambil kecapi dan memuji Tuhan, sehingga roh itu mundur keluar dari Saul, jauh daripada Saul. Karena itu tadi ada pujian dan penyembahan. Waktu saudara mendoakan orang yang kesurupan, tidak usah neko-neko saudara. Di sini ada pakarnya, Pastor Bibit ya, doa pelepasan. Enak nggak Pastor? Nggak enak saudara. Saya doa pelepasan mari itu depan mas saudara. Betul nggak? Sakit kabeh badannya. Setan ditenging-tenging saudara. Keluar dia. Nggak usah pakai macam-macam disemprot pakai air enggak. Nyanyi aja. Roh Kudus kau hadir di sini. Setan itu saudara. Orang usah neko-neko, ada sih orang pakai gaya-gaya, wah mencolot kaki gitu. Tuhan coba modelmu lo lapo, padahal aku cuma pakai kamu tanganmu tok, nyanyi tok sudah hilang. Ya, dengan pujian penyembahan ini setan ini takut. Makanya saudara di sini yang suka nyanyi siapa? Saya. Nah, hambanya masih suka nyanyi. Saudara suka nyanyi enggak? Ya itu repot, anak Tuhan ditanyain enggak pernah jawab sih repot. Siapa suka nyanyi? Saya. Ya, yang lainnya ngorok bu. Diajak nyanyi pasti nyanyi ya enggak enak. Saudara, banyak anak-anak Tuhan kalau diajak nyembah itu tidur. Lagi tanya, lu kok tidur? Enggak, dalam hadirat. Aku menikmati. Iya, ngorok saudara. Jangan salah, pujian penyembahan saudara ini sungguh sangat dahsyat. Ada kuasa yang bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Kalau di dalam gereja ada orang ya semua menyembah, dia cuma diem bengong dan main HP. Oh, setan seneng saudara, dikit-dikit. Tambah seneng. Itu HP gue rame. CEO lagi berangkat nih CEO. Betul nggak? Lagi gandrung dengan CEO saudara. Keluarga Chandra ini berarti ya. Waduh, CEO keluar ganteng ya. Tuhan Yesus lebih ganteng dari CEO saudara. Ya lebih tajir daripada CEO. Ayo nyembah, masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau masuk dalam hadirat Tuhan, begitu buka pintu gereja ini dibuka. Waduh, setan yang kalau belah juga be. Itulah kuasa pujian yang pertama. Dan yang kedua, dengan pujian maka tembok Yeriko runtuh. Kita baca yuk Yosua 6 ayat 20. Yosua 6:20. Kita cepet ya saudara ya. Yosua 6:20.
Yes. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota. Waktu saudara puji dan menyembah, tembok-tembok Yeriko saudara, masalah persoalan saudara, sakit penyakit saudara yang menghalangi saudara datang kepada Tuhan, itu akan runtuh saudara. Berapa banyak tembok-tembok Yeriko hari ini terjadi menutupi saudara, sehingga saudara tidak bisa bergerak. Rasanya maju ke bentuk, mundur ke jedok, ke kiri ke kanan, tidak ada jalan. Pada saat saudara menyembah Tuhan dengan pujian, dengan sorak-sorai, maka tembok-tembok itu akan hancur. Kuasanya luar biasa. Nggak usah dibom saudara, nggak usah pakai roket saudara, tapi dengan pujian maka terjadi apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tembok-tembok itu akan hilang, runtuh dengan kekuatan yang dahsyat saudara. Bukan dengan senjata waktu Yosua memimpin bangsa Israel, tidak. Tapi dia mendengar apa yang Tuhan perkatakan, dia melakukan apa yang Tuhan mau. Dia hanya berjalan. Hari pertama 1 kali, 2 kali, sampai hari ke-7, 7 kali putaran. Dan waktu mereka bersorak-sorai, inilah yang terjadi saudara. Tembok itu runtuh. Saudara berdoa hari ini mungkin tidak terjawab, tetaplah berdoa. Esok saudara berdoa tidak terjawab, tetap berdoa. Ya, saya tadi berbicara saudara tadi sore, kenapa ya kok anak-anak Tuhan ini doanya kok gak bisa terjawab? Padahal Tuhan kan ngomong ya, carilah maka engkau mendapatkan, ketuklah pintu maka dibukakan pintunya, minta maka diberi. Tapi kenapa ya berdoa sampai bertahun-tahun? Karena salah fokusnya berdoa. Kenapa? Saudara, di tahun 2020 berapa itu ya, waktu saya renovasi rumah ibadah, saya berdoa. Waktu kami berdoa, saya cuma ngomong begini, Tuhan, apa yang aku doakan ini untuk rumah doa, rumahmu. Pada malam hari saya berdoa karena dalam minggu esok saya butuh dana sekian puluh juta untuk pasang peredam. Saya berdoa saudara, bukan berdoa terus melek duit datang klik dikirim dari surga, enggak saudara. Saya berdoa, Tuhan ngomong mintalah maka diberi. Saya percaya firman itu adalah ya dan amin. Saya berdoa, malam saya berdoa, pagi saya aktivitas. Saya tidak memikirkan apa yang saya doakan karena saya berkata, jadilah seperti itu. Pada saat saya berdoa selesai, 2 hari kemudian ada orang yang ngomong sama saya, Bu, saya menabur untuk rumah doa. Puji Tuhan, saya minta berapa Tuhan kasih. Waktu saya ngomong terima kasih Tuhan, dan saya fokus dengan doa saya. Kan saya minta untuk peredam, jadi saya belikan itu sesuai doa saya. Jangan pernah saudara meminta, Tuhan aku minta baju baru, tiba-tiba besok diberkati, wis gak usah baju, wis sepatu. Tidak saudara, kita itu harus komitmen dengan apa yang kita perkatakan. Waktu saya berdoa Tuhan kirimkan sesuai dengan budget yang saya minta. Tuhan itu Allah yang dahsyat. Saya waktu itu butuh 40 juta saudara, dan saat itu orang memberkati saya persis 40 juta. Dan itu saya belikan peredam saudara, peredam dan ongkos dan biayanya semua persis saudara. Waktu saya berdoa lagi minta sama Tuhan, saya minta AC. Tuhan ini AC, dan Tuhan itu dahsyat saudara. Tuhan itu ngerti merek saudara. Waktu kami berdoa Tuhan ngomong ini, AC nak, Daikin. Saya bingung, Daikin itu apa? Desa saudara, saya ngerti Daikin saudara. Saya melek, saya ngomong sama adik saya, Daikin
Opo daging? Padha goblok iki. Piye daging opo? Yang saya tahu Panasonic. Iya. Ya tuh Panasonic. Daging ki opo? Besok ke tempat toko. Saya lihat daging tak deloki kabeh. Terus saya desi, oh ini daging. Saya tahu, oh ini loh daging. Tak lihat harganya. Kaget saya jubel saudara. Loh kok larang? Saya tengok Panasonic. Loh murah Panasonic, bedanya 1,5 juta. Wah Tuhan ini keliru. Adik saya, doa mana sih tanya om. Ya wis, saya kayak om babung saudara. Duduk di lantai doa. Tuhan, dagingku mahal. Lainnya Tuhan, daging anakku melek saya. Daging. Larang. Mulai. Karena saya nggak punya duit. Saya pulang saudara. Malam saya berdoa lagi, Tuhan, daging mahal. Tapi engkau Allah yang kaya. Kau sanggup memberkati. Saya berdoa lagi, fokus saudara. 2 hari kemudian ada orang ngomong gini, gerejaku dibangun tak? Iya. Butuh apa? Senggol-senggolan ini. Butuh apa? Pakai gitu loh. Pakai gitu loh. Tetapi doa kita apa? AC. Oh, aku butuh AC. Kasih 20 juta ya. Keren saudara. Saya mintanya ya segitu karena situ itu 5 juta. Nah 4 itu 20 juta. Wah saya senang saudara. Wes beli. Akhirnya saya belikan. Itu fokus saudara. Apa yang kau minta Tuhan akan berikan. Jangan minta duit itu AC. Mau beli no. Bakso. Kayak bisa dengan saya lebih tentang bakso. Itu komitmen kita saudara. Ya, saya beli AC, pulang terus saya tanya sama, loh ini kenapa penuh? Oh ini beli dewek bu, kabelnya beli, ininya beli, loh orang ada duit, kadang minta bro, 20 juta saudara. Tapi Tuhan dahsyat, kirimkan orang. Saya semua yang pasang, semua alat, semua apa yang dibutuhkan saya. Keren itu loh saudara. Makanya Tuhan mau mintalah, maka diberi. Lewat minta, ojo aneh-aneh saudara. Minta bojo itu anggonya orang enggak? Langkai dulu mayatku. Gitu loh saudara. Enggak oleh saudara. Mintalah sesuai kebutuhan. Tuhan mau bentuk kurang gede. Truk itu gandeng. Mau saudara? Enggak lah. Tuhan itu Allah yang dahsyat. Waktu kita bersungguh-sungguh hati meminta kepadanya, Dia akan berikan. Tetapi sesuai kebutuhan saudara. Saudara jujur saya setahun sekali itu beli baju gak mesti saudara. Pendeta belanja terus duit sopo. Setahun sekali. Kalau belanja itu ada gini Tuhan. Dulu gak jadi pendeta loh belanja searabe. Capek ya wis cari tiket kita pergi luar negeri. Sekarang berdoa orang iso. Adik saya berdoa bayarin pakai duit. Jien. Sudahlah berdoa. Tapi Tuhan dahsyat. Kami diberikan fasilitas untuk ke Israel. Amin saudara. Tahun ini kita akan jalan-jalan lagi saudara. Itu bukan karena kami punya duit banyak. Orang dulu saudara. Lihatan ATM ku paling 1.000 saudara. Dompetku lihat orang duit karena Menteri Keuangannya ada di sini. Saya tidak pernah pegang duit saudara, makanya kalau datang ke saya salah, datang ke Menteri Keuangan. Ya, itu yang Tuhan berikan. Kita bisa meruntuhkan tembok-tembok Yeriko di akhir zaman. Amin. Dan yang ketiga, dengan pujian maka belenggu terlepas. Belenggu kita apa yang hari-hari ini membelenggu saudara dan saya? Pikiran-pikiran apa yang membelenggu saudara hari ini sehingga saudara tidak bisa move on? Yuk baca yuk dalam firman-Nya. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Tengah malam apa pagi hari saudara? Tengah malam saudara. Dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Belenggu dosa
kamu tidak akan pernah bebas. Hidupmu itu adalah hidup. Dia tentang kamu senang nonton porno kan? Saya kalau doakan orang laki, saudara, bapak-bapak itu saya itu ngeri, saudara. Ya, saya pernah mendoakan satu orang. Dia datang kepada saya, kenapa sih hidupmu kok kayak gini terus? Rumah tangga kacau dan sebagainya. Tuhan cuma ngomong sama saya begini, nah, suruh buka HP-nya. Loh, kenapa Tuhan? Suruh buka dia. Terus saya ngomong, Pak, boleh nggak sih buka HP? Loh, untuk apa Bu Evi? Pikir saya punya cabai jadi nganggur begini. Tuhan cuma ngomong buka HP. Loh, nggak perlu Bu Evi, ini HP kan saya pribadi. Oh ya sudah, kalau Bapak ke tempat saya minta didoakan, ayo buka-bukaan dengan saya. Buka-bukaan tuh HP ini saudara harus HP kita. Terus ngomong buka-bukaan, langsung gitu. Ya, buka. Ya, dengan berat hati saya ngomong, Pak, hapus semua yang di HP Bapak. Najis, Pak. Lu saya tidak ada apa-apa, Bu. HP saya untuk kerja, Bu. Bukan, Pak, kakek ngomong gila, mau saya kakek cocok gitu. Kalau sih bukan dah. Tidak ada, Bu. Lu ngomong gitu ya. Kalau nggak hamba Tuhan tak jemput ke palu ya. Akhirnya buka. Apa, Pak? Itu kan hiburan, Bu. Terus noy. Ini tidak apa-apa, Bu. Kalau istri saya marah-marah, saya kan tidak dibukain pintu, Bu. Syukur. Lah saya itu kan hiburannya itu. Terus, ya wis iku buat senenganku. Pak, kau senang buat gue, Pak. Mulai ya, Pak. Saya ngomong terus terang. Itu namanya apa, saudara? Belenggu dosa, perzinahan. Anak-anak muda, saya terlalu percaya HP-nya itu pasti ada itu. Betul nggak? Aku anak ada ide kayaknya. Itu belenggu dosa, saudara. Saya doakan orang, seorang anak, ya masih SMP kelas 1 atau kelas 2, saudara. Saya itu disuruh doakan, saudara. Saya datang ke rumahnya, saya doakan mamanya, papanya, saya doakan semua. Tiba-tiba Tuhan ngomong, naik ke lantai 2. Kenapa Tuhan? Saya naik ke lantai 2. Terus Tuhan ngomong, saya suruh berhenti di depan ranjang anak ini. Apa Tuhan? Loh, Tuhan tunjukkan saya video, saudara. Seperti video. Pornografi, saudara. Dia tidurnya kan di kamar sendiri. Jadi dia dengan leluasa melihat apa yang namanya horor, saudara. Tak ngomong pornografi gak saudara, horor. Saya kan saya kenal baik dengan orang tua. Saya mau anakku itu begini-begini. Loh, mosok sih? Kan ngomong mosok deh, anakku ya mosok tahu. Tapi Tuhan ngomong begitu. Oh iya Kak, ayo kita doakan. Saya kuduskan, saudara. Kamar itu saya doakan, saya kuduskan. Anak itu siang pulang sekolah merasa tidak nyaman di situ. Merasa sesuatu yang dia masuk di situ tidak nyaman. Kenapa? Dia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Akhirnya mamanya ngomong ini, Kak, kenapa sih kamu kok seperti itu? Bapak kok manggilnya Bunda? Kenapa Bunda? Tuhan itu tahu apa yang kamu lakukan. Kamu sedang terikat dosa. Loh, dosa apa sih Bunda? Oh, saya ini baik-baik aja kok. Mulai bundanya cerita. Dia nangis, saudara. Dia nangis, dia ngomong, iya Bunda, maafkan, siapa namanya? Maafkan Bunda. Ayo, dihapus ya nak. Itu tidak boleh. Tuhan ngomong itu dosa. Engkau sedang terbelenggu di dalam dosamu itu. Dia nangis, saudara. Dia ngomong sama mamanya, akhirnya dia bertobat, saudara. Dan dia mau melayani sekarang, saudara. Dia melayani Tuhan. Sekarang ini dia di SMA kelas 1 masuk ini. Itu ada sesuatu yang Tuhan tidak suka. Belenggu dosa itu harus kita hancurkan, harus kita patahkan. Karena apa? Itu menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Mari. Bukan cuma anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang namanya seperti itu senang lihatnya. Betul enggak? Siapa yang suka? Hah? Orang ya?
Tiba-tiba dia datang, itu saya. Gila nih gak saudara? Tadi dah sih ngomong, oh amin, haleluya, tidak ada. Begitu pulang saya diomongin, tante itu adalah saya. Situ sih aku, sing rongemu gak ngaku. Betul gak saudara? Ayo hidup ini untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan, sehingga hidup saudara dan saya terus ada di dalam jalurnya Tuhan. Ojo pernah keluar dari jalur Tuhan. Pujian penyembahan yang hari ini diadakan setiap hari Rebu itu saudara harus datang untuk menguduskan saudara, membawa saudara hidup terus kepada kebenaran firman Tuhan. Semua belenggu akan hilang karena Yesus ada bagi saudara dan saya. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara, melepaskan segala ikatan belenggu-belenggu itu. Amin. Saudara dan saya adalah orang yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Lepaskan semua yang tidak baik. Amin. Cuma belenggu itu tak mudah. Yang suka minjemin duit saudara, bunganya sak langit, bahaya. Ya, lepaskan itu. Yang suka gosip, gibah itu sopo saudara. Di sini ada. Ngerasa nih suara. Bukan perempuan, tak pikir lebih perempuan ini pakai orang saudara. Laki gibah itu paling ngejak ngopi dan ngomong saudara. Itu enggak? Saya kalau lihat di grup ngopi, tak lihat bapak-bapak. Kemarin udah, Pak Gembir di sini kan, Pak Toto, Pak Musa lagi ngopi ini kemarin, luar biasa. Tapi yang diomongkan pasti bener kan? Rundingan kita bu. Situ kan saudara, kalau Nyanyi ya. Rohani. punya rohani, Iya. gadal Gusti. Itu kan saudara, bukan gini loh. Ada cewek lewat, bersih ini nih. Enggak ya, bapak-bapak itu enggak begitu kok. Saya terlalu percaya. Kacamata kuda, lek orang bojone. Lek kalau bojone, kacamata kuda dilepas. Bening. Biasa seperti normal. Normal bu. Normal ya. Gimana saudara lo yang ngomong bukan saya. Ibu-ibu, ini bapak gembala lo yang ngomong ke saya nggak ngomong. Saya kan cuma ngomong buka apa? Kacamata kuda. Ini mau lain lagi ya. Terima kasih. Sebuah pengakuan yang dahsyat. Ya. Kalau yang masih jomblo seperti saya nggak apa-apa. Jomblo-jomblo yang bahagia. Pastor Wiwit bagaimana? Ini Jojoba. Jojoba saudara. Jojo ini ngapain? Ingat sebelah bujuk. Yang ini sudah bebas, luar biasa. Tapi tetap dalam jalurnya Tuhan. Amin. Ayo saudara, itu kuasa pujian. Dan yang terakhir, pujian dan penyembahan akan memutar balik keadaan. Keren bu saudara. Memutar balik keadaan. Yang miskin diberkati, ya diperkaya. Betul nggak? Itu firman Tuhan. Dia mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Yang miskin Tuhan perkaya, ya, yang rusak diperbaiki, diputar balikkan keadaan. Yang suka untuk gosip diputar balik memberkati orang. Ini saudara. Tapi ini dalam hal rohani. Yuk kita baca yuk. Saya tertarik dengan 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 22 saudara. Saya tertarik tadi malam baca ini saudara. Keren ini saudara. Ya, 2 Tawarik 20, 21 dan 22. Setelah ia berunding dengan rakyat yang mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Terus sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 22. Ketika mereka mulai bersorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Sir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Ini tentang Raja Yosafat saudara. Waktu dia dikepung, waktu ada musuh di depannya saudara, rakyat takut.
Rajanya yang takut saudara. Karena yang mengepung tuh Bani Moab yang begitu banyak. Dia hari apa? Dia tidak memikir jauh-jauh saudara. Pikirannya itu hanya kepada fokus pada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan yang memerintahkan prajurit itu memilih orang-orang untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan. Dia mengambil beberapa orang untuk di garis depan. Biasa garis depan itu siapa saudara? Tentara ya? Ini enggak. Karena dia percaya kepada kuasa Tuhan. Di baris pertama itu adalah para pemuji penyembah. Waktu mereka memuji menyembah di garis depan, terjadilah sesuatu yang dahsyat. Ada kuasa Tuhan menghancurkan musuh-musuh itu. Kenapa kau tidak tentara di depan? Tidak. Karena waktu memuji menyembah, Roh Allah hadir. Kuasa Tuhan terjadi, mujizat diberikan bagi kita semua. Saudara di dalam menghadapi masalah, saudara menghadapi berbagai masalah, gelombang kehidupan, badai kehidupan. Jangan pernah saudara sok menjadi orang yang gagah perkasa. Aku kuat, aku bisa. Tidak saudara. Waktu badai datang silih berganti, duduk di bawah Tuhan, berdoa, menyerahkan, menyembah Tuhan, berkatakan dalam nama Yesus, aku manusia biasa, tapi di dalamku ada Roh Allah yang lebih besar daripada kuasa yang ada di bumi ini. Waktu saudara memperkatakan dengan iman percaya, saudara menyembah, menyerahkan semua kepada Allah, ada terjadi kuasa Tuhan. Keadaan akan berputar balik saudara. Mungkin air mata saudara yang berkata, Tuhan, aku tidak kuat, Tuhan, aku tidak mampu. Di situ Tuhan berkarya saudara. Makanya hendaklah saudara dan saya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, persembahkan yang terbaik dari hidup saudara dengan pujian dan penyembahan. Amin. Saudara percaya ada kuasa dalam pujian? Saudara percaya waktu saudara menyembah, mujizat terjadi? Amin saudara. Kuasa ini terjadi pada saat saudara bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Ada kuasa yang terjadi saat saudara berkeyakinan bahwa pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Waktu pujian disampaikan, hadirat Tuhan turun di tempat ini. Amin saudara. Ayo saudara, mulai memberikan yang terbaik dari hidup kita. Ya, di tengah malam seperti Silas, ya. Dan Paulus dan Silas itu berdoa di tengah malam. Saudara tengah malam tidur apa ngorok saudara? Ngorok ya saudara ya. Kalau dibangunin Tuhan, nak bangun berdoa. Wah, kok sih tahu? Betul nggak? Siapa yang sering begitu? Disuruh bangun kok alasannya, Tuhan, jam 4 Tuhan aku tak bangun. Ya wis, jam 4 dibangun. Ayo nak bangun. Sila Tuhan, jam 6 Tuhan, sampai jam 10 saudara. Saking enaknya bikin sarang, wiler-wiler. Itu saudara. Ayo saudara, ya kalau Tuhan bangunkan saudara di tengah malam, bangun saudara. 5 menit aja. Dari 5 menit akan jadi 10 menit, 20 menit, 1 jam, tidak kerasa. Saya juga Bu, 1 jam lebih malah. Wih keren ya. Iya Bu, tapi bangun-bangun kok bis jam 10 ya. Itu udah dalam hadirat Bu. Terus apa Bu? Ada tadi saya berdoa, Bu, sampai digonang oleh jalan-jalanan surga gak rasa berarti. Oh begitu ya. Oh iya. Ya ayo saudara, mulai membiasakan diri untuk menyembah. Amin. Ini yang saudara dan saya terima hari ini, kuasa pujian dan menyembah. Saya undang pemain musik, yuk kita menyembah sebentar. Di tempat saya juga begitu saudara. Kalau doa malam 1,5 jam hanya pujian dan penyembahan. Yuk WL kita.
menjadi masalah di dalam hidupmu. Malam hari ini Tuhan ada di tengah-tengah tempat ini. Datang kepada Dia dan katakan, Tuhan, aku perlu Engkau, aku butuh Engkau, aku tidak mampu menghadapi masalah, persoalan di dalam hidupku sendiri. Aku butuh Engkau, aku perlu Engkau. Saudara, Dia Allah yang setia. Dia selalu mau mendengar seru doa daripada engkau. Datangi taktanya, katakan, Tuhan, aku butuh Engkau. Datang kepada Dia. Dialah pemilik hidupmu. Dia mau turun tangan atas hidupmu. Dia mau tolong hidupmu. Dia pasti sembuhkan apa menjadi sakitmu hari ini. Saudara, pegang bagian yang sakit. Pegang bagian yang sakit. Ada yang sakit kepala beberapa hari. Pegang bagian yang sakit. Ada yang jantungnya bermasalah. Pegang bagian yang sakit. membawa kesembuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Berkati jemaatmu tempat ini dengan berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan kau memberkati Bapak Gembala dan Ibu, seluruh jajaran pengurus tempat ini dengan berkat yang dahsyat daripada Engkau, hikmat yang daripada Engkau, pengurapan yang daripada Engkau, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Baik, tiba saat ini kita akan memberikan yang terbaik. Kita terlebih dahulu berdoa. Bapak sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami, bila kami dapat memberikan dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Aku wis Tuhan, kita sangat diberkati dengan firman-Nya ya. Yang belenggu sudah dilepaskannya, dan kita terus mengalami kekudusan oleh firman Tuhan. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan ke depan. Hari Jumat berdayut pukul 2:30
27. Firman Tuhan oleh Bapak Edi Santoso, Worship Leader Saudara Regina. Kemudian hari Sabtu, doa fajar pukul 5, firman Tuhan saya sendiri, Worship Leadernya Ibu Ida Susanti, doa jagat Bapak Suradi. Kemudian untuk ibadah raya hari Minggu 12 Juli. Salah itu Bu. Oh salah? Pembicaranya, oh bener ya? Peran ganti ya nih Mas? Iya betul Bu. Iya peran. Masih ya, bersulitannya Ibu Eva, biasanya Wiwit toh jeneng itu. Sulitannya Ibu Diana dan Ibu Eja, musiknya Bapak Aji, dan tip multimedia Katarina. Ya. Pembicaranya Beta Juniardi Purba. Mana orangnya? Iya. Dari Lampung, sudah. Apa ini? Setelah depan 15 Juli, Praise and Worship 27, firman Tuhan oleh Evangelis Stella Angela, WA-nya Bapak Bambang, singer Ibu Ria, dan Ibu Evi ini, musik Bapak Ivan. Kita masuk ke syarat. Mengucap syukur Tuhan Yesus pada malam hari ini kami boleh menyembah, memuji, muliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin percaya pujian penyembahan kami penuh kuasa. Kami pulang, kami mengalami kelepasan, kami semakin dibentuk menjadi pribadi yang kudus. Kami yang mengalami beban berat, Tuhan Yesus memberikan pelegaan. Kami yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Amin. Betapa dahsyatnya Tuhan Yesus ketika kami menyembah, memuji, muliakan nama-Mu. Kami mengalami pertolongan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami mohonkan berkat-Mu bagi Ibu Evi yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati pelayanannya, dimanapun pergi melangkah, membawa kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman yang luar biasa memberkati seluruh jemaat-Mu. Malam hari ini kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami, Bapak Edi Santoso, yang memberkati Bapak Edi Santoso selalu dalam keadaan sehat, penuh hikmat, daripada bijaksana dalam melayani Tuhan. Bersama keluarga, Tuhan jaga, biar lindungi senantiasa. Terima kasih Bapak, kami yakin percaya Bapak Edi, bersama Ibu Edi, putra putri, mantu, anak cucu di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga berdoa bagi Bapak Budi Kuncoro dan keluarga yang sudah menyediakan tempat ini, sehingga kami dapat beribadah padamu Tuhan. Berkati Bapak Budi Kuncoro dan keluarga, pelayanan diberkati, pekerjaan diberkati, keluarga diberkati luar biasa. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga umat-Mu di tempat ini, umat yang sangat Kau kasihi Tuhan. Berkati umat-Mu, Tuhan jaga, pelihara, lindungi setiap keluarga mengalami jamahan lawatan Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami permasalahan Tuhan Yesus buka jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu luar biasa mengasihi kami. Teguh dan kuatkan iman percaya firman-Mu Tuhan Yesus, agar kami semakin mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Kami juga mohonkan berkat-Mu Tuhan Yesus. Tiap sesi di dalam ibadah kami, hari Minggu Tuhan ibadah raya, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan memberkati ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena kami boleh memuliakan nama-Mu Allah yang Maha Tinggi. Kami serahkan juga ibadah penyembahan di malam hari dan dalam hari Rabu. Kami yakin percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami. Ibadah kami penuh kuasa luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga ibadah youth, di mana anak muda berkumpul menyembah, puji, muliakan nama-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah anak-anak youth, anak-anak muda yang diberkati luar biasa, masa depannya di dalam tangan Tuhan Yesus. Mereka di dalam kekudusan dan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Anak
cahaya cinta Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur buat boleh ada ibadah fajar di hari Sabtu. Terima kasih Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan kuasa-Mu, kami boleh menyembah memuji muliakan Nama-Mu di pagi hari. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, kami semakin dikuatkan, diteguhkan oleh hadirat-Mu, kuasa penyembah, pujian penyembahan kami, juga kuasa firman. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan juga bangsa Indonesia di dalam perlindungan Tuhan, dalam belas kasih kemurahan Tuhan Yesus. Meskipun bangsa Indonesia hari-hari menghadapi kesulitan, tapi kami yakin percaya Tuhan, jamahan lawatan-Mu, campur tangan-Mu luar biasa, membebaskan bangsa Indonesia dari kesusahan demi kesusahan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Presiden kami bersama jajarannya. Tuhan tambahkan hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia senantiasa terpelihara di dalam Nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk daerah tempat kami tinggal. Kota Sidoarjo diberkati, Surabaya diberkati dengan pimpinan-pimpinan yang takut akan Tuhan, sehingga kami merasakan Tuhan Yesus pemeliharaan-Mu atas kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu yang ajaib, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perkataan saya, deklarasi iman. Aku katakan bahwa aku adalah anak Allah. Aku bukan budak kekurangan. Aku telah ditebus oleh darah Yesus. Aku tidak dikuasai sistem dunia tidak menentu. Aku tidak hidup dari keluhan, sumut-sumut lagi. Aku hidup oleh firman Tuhan dan oleh tuntunan Roh Kudus. Aku hidup tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi aku hidup ditentukan oleh janji Allah. Mulutku bukan alat mengeluh lagi, tetapi mulutku alat deklarasi iman. Perkataanku bukan kutuk, tetapi perkataanku benih berkat. Mulai saat ini, malam ini, dalam nama Yesus, aku menutup pintu kemiskinan, aku menutup pintu kegagalan, aku menolak kekurangan yang berkepanjangan, aku menolak utang yang menekan, aku menolak kebocoran keuangan, aku menolak roh malas dan tundaan. Aku memutus pola lama, pola pikir lama, pola hidup lama, pola mengeluh yang turun menurun
menurun yang mungkin saya warisi dari keluarga dan lingkungan. Aku putuskan sekarang ini, malam ini, demi nama Yesus, kami tidak wariskan Tuhan ini kepada anak-anak kami. Kami tidak mewariskan kepada generasi selanjutnya kami. Kami akan mewariskan iman. Kami akan mewariskan ucapan syukur. Kami akan mewariskan keberanian. Kami akan mewariskan ketaatan. Mulai saat ini, malam ini, dalam nama Yesus, aku membuka pintu hikmat. Aku membuka pintu disiplin. Aku membuka pintu ketaatan. Aku membuka pintu berkat. Aku menerima hikmat Tuhan untuk mengelola keuangan yang benar. Aku menerima disiplin untuk menabur dan menabung. Aku punya keberanian untuk bekerja dan berusaha. Aku menerima strategi ilahi yang tidak berasal dari kepanikan, tetapi dari tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus adalah sumber kemenanganku, sumber mujizatku, sumber kelepasanku, sumber pertolonganku, sumber pengharapanku, sumber pelindunganku. Aku percaya Tuhan Yesus membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh manusia dan menutup pintu yang menjerumuskan. Aku percaya Tuhan Yesus bekerja ketika aku tidak melihat. Tuhan menyiapkan ketika aku tidak mengerti. Bapa, kami menutup doa dan iman yang bangkit. Kami percaya hari-hari ke depan kami tidak sama lagi. Kami percaya ketika lidah kami ditundukkan, langit terbuka. Ketika keluhan dihentikan, berkat menemukan jalannya. Ketika perkataan iman diucapkan, kami terima terobosan demi terobosan. Kami akan terima pemulihan demi pemulihan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti di bumi seperti di surga. Mari angkat tangan. Kiranya berkat dan anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ada pengumuman sedikit, ya. Kapan hari saya umumkan bahwa bulan Agustus tepat tanggal 24-25 Gereja BD mengadakan acara camping dan ibadah padang. Silakan Bapak Ibu anggota BD, Jemaat BD segera mendaftar supaya kita segera tahu yang ikut berapa, nanti kendaraannya bagaimana kita atur. Tanggal 24 yang camping berangkat tanggal 24, ya, bayar 100.000. Yang ibadah padang berangkat tanggal 25, tanggal merah bayar 50.000. Minta tolong segera Bapak Ibu saudaraku untuk segera polis list supaya kita segera bisa tahu berapa orang yang ikut. Ya gitu aja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Evi bersama tim yang luar biasa. Ya, ayo kita sama-sama katakan terima kasih Bu Evi bersama timnya. Ya malam ini bisa melayani di gereja BD. Tuhan Yesus memberkati.